Pengertian guru profesional menurut Soeharto tahun 2011 menyatakan bahwa guru profesional adalah pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang tinggi, serta mampu mengembangkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Ada pula menurut Arifin tahun 2016, guru profesional adalah seorang pendidik yang tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Sasaran sikap profesional. Guru dianggap sebagai penentu masa depan bangsa sehingga profesi guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan serta proporsional menurut jabatan fungsional seorang guru. Selain itu, pelaksanaan kinerja guru profesional diperlukan pelaksanaan penilaian profesionalitas guru. Penilaian ini bukan untuk menyulitkan guru, melainkan mewujudkan realisasi guru yang benar-benar profesional dalam dunia pendidikan. Terdapat 7 sikap guru profesional. Pertama, menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan. Kedua, guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, seperti PGRI, MGMP, dan lainnya. Membaca jurnal profesional, melakukan dialog sesama guru, mengembangkan kemahiran metodologi pembelajaran, serta membina siswa dan materi pelajaran. Ketiga, memahami proses belajar dalam artian memberikan siswa pemahaman terkait tujuan belajar, harapan-harapan, dan prosedur yang terjadi di kelas. Keempat, mengetahui cara dan tempat memperoleh pengetahuan. Kelima, melaksanakan perilaku sesuai model yang diinginkan di depan kelas. Keenam, memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, berani mengambil resiko, dan siap bertanggung jawab. Terakhir, mengorganisasikan kelas dan merencanakan pembelajaran secara cermat. Tujuan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru adalah sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang didesain untuk mengevaluasi tingkatan kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik serta dapat mengembangkan sikap profesional seorang guru. Fungsi penilaian kinerja guru sebagai berikut. 1. Menentukan tingkat kompetensi seorang guru. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. 3. Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. 4. Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. 5. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 6. Menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Fungsi utama penilaian kinerja guru. Menurut Pujo Sumedi dan kawan-kawan tahun 2013, fungsi utama penilaian kinerja guru sebagai berikut. 1. Menilai unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. 2. Menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah pada tahun penilaian kinerja guru dilaksanakan. 3. Untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Peningkatan kinerja guru profesional. Menurut Pujo Sumedi dan kawan-kawan pada tahun 2013, peningkatan kinerja profesional guru sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi dalam pelatihan. Pelatihan yang ditunjukkan bagi guru sebaiknya fokus pada peningkatan kompetensi tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas mengajar secara efektif. Di Indonesia, pelatihan ini dapat dilakukan baik sebelum guru mengajar atau pre-service maupun setelah mereka bertugas in-service. Yang kedua, membaca dan menulis jurnal maupun makalah ilmiah. Membaca dan menulis karya ilmiah adalah langkah penting untuk memperkaya wawasan dan memperbarui pengetahuan guru. Banyak guru di Indonesia sudah mulai terlibat dalam penelitian pendidikan.
Namun, perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti jurnal-jurnal ilmiah nasional seperti Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, guru juga diharapkan dapat berkontribusi melalui penulisan artikel yang diterbitkan dalam jurnal akademik, sehingga dapat membagikan hasil penelitian dan praktik terbaik yang bermanfaat bagi rekan sejawat serta pengembangan ilmu pendidikan secara umum. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Partisipasi dalam seminar, konferensi, dan simposium ilmiah merupakan sarana efektif untuk memperoleh informasi terbaru dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, pertemuan seperti Simposium Nasional Pendidikan atau Konferensi Nasional Guru sering diselenggarakan oleh organisasi profesi guru dan universitas. Yang keempat, melakukan penelitian seperti PTK. Penelitian tindak kelas atau PTK adalah metode penelitian yang dilakukan guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Misalnya, guru dapat melakukan PTK untuk mengatasi rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring dengan mencoba metode gamifikasi. Yang kelima, berpartisipasi dalam organisasi profesional. Bergabung dengan organisasi profesional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dapat membantu guru meningkatkan profesionalisme mereka. Organisasi ini seringkali menyediakan berbagai kesempatan pengembangan diri, seperti pelatihan, seminar, dan jaringan kerja profesional yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Yang keenam, bekerja sama dengan tenaga pendidikan profesional lainnya. Kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan profesionalisme guru. Di banyak sekolah di Indonesia, kolaborasi ini sering dilakukan melalui kelompok kerja guru atau KKG atau musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Syarat menjadi guru profesional. Secara khusus, syarat profesionalisme guru adalah kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik merujuk pada tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh seorang guru. Di Indonesia, umumnya guru harus memiliki minimal gelar sarjana S1 dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang akan diajarkan. Kualifikasi akademik menjamin bahwa guru memiliki pengetahuan dasar yang kuat tentang bidang studinya dan metodologi pembelajaran. Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan mengetahui dan sikap yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogi atau kemampuan mengajar, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Sertifikat pendidikan. Sertifikat pendidikan adalah bukti bahwa seorang guru telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan dan memiliki kemampuan untuk mengajar. Sertifikat pendidikan profesi atau SPP yang diperoleh setelah mengikuti program profesi guru atau PPG. Di Indonesia, untuk mendapatkan program sertifikat pendidik, guru harus mengikuti program profesi guru atau PPG yang diakhiri dengan ujian kompetensi mahasiswa program profesi guru atau UKM PPG. Sehat jasmani dan rohani. Kondisi kesehatan guru, baik jasmani maupun rohani, memainkan peran penting dalam kelancaran proses pembelajaran. Seorang guru yang sehat secara fisik akan lebih mampu beraktivitas secara optimal, sementara kesehatan mental yang baik akan membantu guru dalam mengelola emosi, tekanan pekerjaan, dan situasi sosial di lingkungan sekolah. Kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan profesional. Guru harus memahami dan berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
berpotensi peserta didik secara optimal. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi peserta didik untuk belajar, dan mengembangkan karakter peserta didik. Kemampuan ini memastikan bahwa guru memiliki visi yang jelas tentang perannya dalam membangun generasi penerus bangsa. Guru profesional sebagai komunikator. Yang pertama adalah pendidikan merupakan komunikasi, karena dalam proses pendidikan mempunyai beberapa komponen komunikator, komponen komunikan, dan komponen besar. Komunikasi mendapatkan tempat strategis dalam dunia pendidikan. Yang kedua, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan suasana iklim komunikatif yang kondusif. Maka seyogyanya guru memperlakukan peserta didik sebagai individu yang berbeda-beda, dan tentunya membutuhkan terhadap layanan-layanan yang berbeda pula sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, kedua belah pihak antara guru dan peserta didik sama-sama aktif, dan peran yang lebih dominan terletak pada peserta didik yang lebih aktif. Guru profesional sebagai fasilitator. Guru profesional sebagai fasilitator adalah guru yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan akademik berupa fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Peran guru sebagai fasilitator akan membawa dampak yang positif terhadap peserta didik, yang mana pada awalnya komunikasi atau hubungan antar guru dan peserta didik yang bersifat top down maka akan berubah kepada hubungannya bersifat kemitraan. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru untuk menjadi seorang fasilitator yang sukses. Antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, guru harus sabar dalam menghadapi berbagai karakter. Lalu guru harus menghargai dan rendah hati. Guru harus bisa memahami karakter dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru harus bisa dekat dan akrab dengan peserta didik. Guru harus bersifat kooperatif dengan peserta didik. Guru harus memiliki kewibawaan. Guru tidak memihak terhadap peserta didik. Guru memiliki sikap terbuka terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, guru selalu berpenampilan energik dan bersikap positif. Kita akan membahas sebuah isu yang sedang hangat di Depok. Ada dugaan manipulasi nilai rapor di SNMPTN 19 dan ini cukup mengejutkan. Dikutip dari berita Detik News yang ditulis oleh tim detik.com, ada dugaan terbaru manipulasi rapor di Depok dan aliran uang ke oknum guru pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Jadi, Kejaksaan Negeri Kota Depok sedang menyelidiki kasus ini. Mereka menemukan aliran dana yang mengarah ke beberapa oknum guru terkait hubungan rapor. Dari 51 siswa yang terlibat, ada 50 dokumen rapor yang diduga palsu. Kejaksaan sudah memeriksa 9 orang dalam kasus ini. Ternyata aliran dana yang ditemukan mencapai puluhan juta rupiah. Ini berkaitan dengan pembuatan dokumen administrasi rapor oleh oknum guru. Ada dugaan praktik katrol nilai di sini, melibatkan 9 guru sekaligus. Sebagai langkah tegas, Dinas Pendidikan Kota Depok memberikan sanksi berat kepada 9 guru yang terlibat. Bahkan 3 guru honorer dipecat. Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud juga menyatakan bahwa 9 PNS dapat hukuman disiplin kategori berat, sementara kepala sekolah hanya mendapatkan hukuman ringan. Penyelidikan masih berlanjut untuk melihat apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, terutama terkait pemalsuan dokumen di penerimaan peserta didik baru tingkat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi dari SDN Bumi Harjo 1. Dari studi kasus yang sudah saya baca tadi, kesimpulannya kalau menurut saya belum bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika nilai rapot itu nilai jelek bisa diakumulasi menjadi besar itu bukan dikatrol, tapi dengan melakukan remedial ataupun pengayakan. Jadi pengadaan ulangan
yang nilainya jelek itu yang jelek diremedi, yang bagus dilakukan pengayaan. 1. Untuk memperbaiki nilai yang jelek, dengan adanya remedial ataupun pengayaan, siswa juga akan terpacu untuk belajar kembali dan mengerti akan permasalahan yang ada, serta tidak menunjukkan bahwa seorang guru itu melakukan tindak pidana dengan mengubah ataupun mengkatrol nilai yang sudah ada. Selain itu, siswa juga akan belajar lebih giat lagi dari nilai yang jelek itu jika diadakan remedial ataupun pengayaan. Untuk guru, dalam mengatasi hal tersebut bukan hanya langsung memberikan nilai saja, tapi mengadakan yang namanya membentuk suatu komunitas kombel belajar antara guru satu dengan yang lain untuk mengatasi permasalahan nilai jelek yang ada di suatu lembaganya. Didiskusikan dengan kepala sekolah ataupun guru yang ada bagaimana penanganannya. Dan usul untuk yang kedua, untuk jenjang berikutnya yang lebih tinggi supaya mengurangi nilai yang kurang sesuai dengan nilai katrol tersebut, sebaiknya diadakan tes masuk jenjang yang lebih tinggi, bukan dengan menggunakan nilai rapot yang masih bisa diolah oleh seorang guru dan mungkin bisa menimbulkan yang namanya jenis pembayaran yang tidak perlu dilakukan. Yang seharusnya dilakukan hanyalah remedi dan pengayaan dalam rangka memperbaiki nilai yang ada. Kalau menurut kode etik guru ataupun guru profesional, jika dengan cara membayar itu termasuk melanggar kode etik guru dan tidak profesional. Di sini seharusnya guru yang profesional itu tahu bagaimana mengatasi nilai jelek tanpa harus melakukan hal-hal yang curang. Jadi menurut saya sebagai guru yang profesional, kita harus menanganinya dengan cara yang betul-betul jujur dan membantu siswa. Membantu siswa di sini dalam arti siswa betul-betul paham dengan mengadakan remedial ataupun pengayaan. Jika dengan cara berbayar, itu berarti gurunya sudah tidak profesional lagi dan menodai citra guru dan juga melanggar kode etik guru lah. Sekian dari saya tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.